Aku malu punya suami pengangguran seperti kamu. Aku mau kita pisah. Bentakan itu memecah pagi di rumah kontrakan sederhana di pinggiran Jakarta ketika matahari bahkan baru naik setinggi atap tetangga. Suara itu tajam, dingin, dan tidak menyisakan ruang untuk napas. Lalu terdengar bunyi gemerincing uang receh yang dilempar kasar ke lantai, memantul, dan bergulir seperti mengejek. Beberapa keping logamnya bahkan sempat memantul, mengenai pipi seorang pria yang hanya bisa diam, menunduk, menelan, semuanya sendirian. Di hadapannya berdiri Tania, wanita cantik dengan pakaian kantor rapi, blazer necis, rambut tertata, seperti tidak boleh ada satu helai pun yang berani berantakan. Wajahnya dipoles sempurna, seolah dunia harus mengakui bahwa dia wanita karier sukses. Tatapannya menusuk, penuh jijik, seakan pria di depan matanya bukan suami, bukan ayah dari anaknya, melainkan beban yang memalukan. Tania tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa suami yang ia hina sebagai benalu itu, hari ini sebenarnya memiliki saldo rekening yang cukup untuk membeli seluruh perusahaan tempat ia bekerja. Halo semuanya, selamat datang di channel Radio Sinta. Sebelum kita mulai, absen dulu ya kalian dari mana? Tulis di kolom komentar, biar aku bisa sapa kalian satu-satu. Kisah ini bermula di rumah kontrakan kecil yang panas, bahkan saat pagi belum benar-benar matang. Di depan cermin, Tania sibuk mematut diri, memastikan lipstik tidak melebar, eyeliner tajam, dan parfumnya cukup kuat untuk membuat orang-orang percaya bahwa hidupnya sempurna. Ia merasa dirinya tulang punggung keluarga, pahlawan di rumah itu, wanita yang mengangkat derajat semua orang yang menempel padanya. Di sudut ruangan, pemandangan yang kontras terlihat. Seno, suaminya, hanya memakai kaos oblong putih yang sudah agak melar dan celana pendek rumahan. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya polos tanpa topeng, tapi tangannya bergerak pelan, sabar, menyuapi anak mereka yang masih balita. Anak kecil itu, Dika, membuka mulut dengan lucu, tertawa kecil, tidak tahu bahwa rumahnya sedang penuh racun kata-kata. "Seno!" teriak Tania tiba-tiba, membuat Dika kaget. "Kemeja kerja aku yang biru mana? Kok enggak ada di lemari sih?" Seno menoleh pelan, menyeka mulut Dika dengan lembut, seolah ingin menahan dunia agar tidak runtuh di depan anaknya sendiri. "Oh, kemeja biru masih di keranjang setrikaan, Tan. Kemarin aku belum sempat gosok, soalnya Dika rewel seharian minta digendong." Wajah Tania langsung memerah padam. Ia membanting sisir kemeja rias. "Ya Tuhan, kamu itu ngapain aja sih seharian di rumah?" Langkahnya menghentak mendekati Seno, suaranya makin tinggi, makin menusuk. "Kerjaan kamu cuma jaga anak, masak, nyuci, gosok. Itu aja enggak becus. Aku ini capek, Seno. Aku kerja banting tulang dari pagi sampai malam buat ngasih makan keluarga ini. Kamu enak-enakan di rumah, masa nyetrika satu baju aja enggak bisa." Seno menghela napas panjang. Ompelan seperti ini bukan hal baru. Tapi setiap kata tetap terasa seperti batu yang dilempar ke dada dan ia memilih menahannya karena anak mereka ada di sana. "Maaf Tan, nanti aku gosok. Kamu pakai yang putih dulu ya hari ini." Suaranya lembut, seolah ia masih percaya kelembutan bisa menyelamatkan sesuatu. "Gampang banget kamu ngomong maaf," Tania mencibir. "Laki-laki itu kodratnya kerja, Seno. Cari nafkah, bukan jadi bapak rumah tangga yang bisanya cuma nunggu jatah uang belanja dari istri. Malu aku sama tetangga, malu aku sama teman-teman kantor. Suami mereka manajer, pengusaha. Lah suamiku pengangguran." Kata pengangguran itu diucapkan dengan penekanan yang menyakitkan, seperti cap yang sengaja ditempelkan di kening suaminya. Padahal, Seno bukannya tidak bekerja. Seno bekerja dengan cara yang tidak dipahami Tania, dan ia memilih menyembunyikannya. Di balik laptop tua yang menyala hampir 24 jam di kamar, Seno adalah investor global yang mengelola dana miliaran rupiah di pasar saham dan kripto internasional. Ia diam, bukan karena lemah, tetapi karena ia tahu Tania belum bijak. Tania boros, cepat silau, dan Seno sedang menahan diri, menahan semuanya, demi satu kejutan yang ingin ia berikan. Seno menabung untuk membeli rumah impian sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka bulan depan.
Ia ingin melihat mata Tania berbinar karena bahagia, bukan karena kesombongan. Ia ingin membawa keluarganya keluar dari rumah kontrakan sempit itu. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukan benalu. Ia ingin mencintai dengan cara yang diam-diam. Namun pagi itu, kesabarannya diuji sampai batas. "Tan," kata Seno pelan, mencoba mengalihkan suasana agar tidak meledak di depan Dika. "Susu Dika habis, nanti pulang kerja tolong belikan ya. Atau kamu tinggalin uang belanja biar aku yang beli di minimarket." Tania menatap Seno tak percaya, seperti mendengar lelucon paling menjijikkan. "Minta uang lagi." Suaranya meninggi histeris. Ia mengobrak-abrik tasnya dengan kasar. "Perasaan baru 3 hari lalu, aku kasih uang 100.000. Kemana uangnya? Kamu pakai buat beli rokok ya? Atau judi selot diam-diam?" "Demi Allah, Tan, itu buat belanja sayur sama popok," jawab Seno, tetap menahan emosinya. "Susu anak mahal sekarang, kamu tahu kan?" Tania tidak mau mendengar. Ia mengambil dompetnya, mengeluarkan beberapa lembar uang ribuan yang lusuh, dan segenggam koin kembalian ojek. Lalu, tanpa rasa hormat sedikit pun, ia melemparkannya tepat ke wajah Seno. Plak, ting, ting, ting. Koin itu menghantam dahi Seno, jatuh berserakan di lantai keramik. Seno tidak menjerit, tidak membalas, hanya menahan napas, seperti orang yang baru saja ditampar di depan anaknya sendiri, tapi harus tetap berdiri. "Nih, ambil!" teriak Tania. "Pungut tuh uang receh, dasar laki-laki tidak berguna. Kalau bukan karena anak, udah lama aku usir kamu dari hidupku." Tania mendengus, menyambar tas kerjanya, lalu keluar, membanting pintu sekeras-kerasnya. Suara motor ojek online menjauh, membawa pergi kemarahan dan kesombongannya. Meninggalkan rumah itu dalam hening yang memalukan, Seno masih terpaku di ruang tengah. Hanya suara celoteh polos Dika yang terdengar, seolah anak kecil itu ingin menambal retak yang tidak ia mengerti. Seno berjongkok perlahan, bukan karena ia butuh uang itu, tetapi karena ia menghargai rezeki sekecil apapun. Ia memunguti koin satu persatu, mengumpulkan uang ribuan yang kusut, lalu memasukkannya ke celengan ayam milik anaknya. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kekecewaan yang dalam. Kekecewaan seorang pria yang mencintai terlalu tulus. Ia berdiri, berjalan ke kamar, membuka laptopnya yang masih menyala. Di layar, grafik saham hijau menjulang tinggi. Sebuah notifikasi email masuk berbunyi pelan. Seno mengkliknya. Laporan penarikan dana dari broker internasional, withdrawal successful 50.000 USD. Turut 150 juta telah ditransfer ke akun Anda. Profit bersih pagi ini, 1 klik, 1 keputusan. Uang receh yang tadi dilempar Tania, bahkan tidak ada artinya dibanding angka itu. Seno menatap layar, lalu menatap pintu depan tempat istrinya tadi pergi dengan sombong. "Kamu bilang aku benalu ya, Tania," gumamnya pelan. Senyum tipis, misterius, terukir di bibirnya. "Nikmati masa-masa kamu merasa di atas angin, karena sebentar lagi aku akan membeli perusahaan tempat kamu bekerja, dan kita lihat siapa yang sebenarnya benalu." Pagi itu, Seno membuat keputusan besar. Kejutan ulang tahun pernikahan itu, ia batalkan. Ia akan memberi kejutan lain, kejutan yang jauh lebih memorable, kejutan yang akan mengubah hidup Tania selamanya. Seno menutup laptopnya perlahan, seolah ingin menahan semua rencana besar itu tetap terkunci rapi di kepalanya. Di luar, suara kendaraan berlalu lalang seperti biasa. Dunia berjalan tanpa peduli pada kehinaan yang baru saja ia telan. Ia menggendong Dika, menempelkan pipi anak itu ke dadanya. Napas kecil itu hangat, jujur, dan menjadi satu-satunya alasan Seno masih memilih bertahan. "Tenang ya nak," bisiknya lirih. "Ayah enggak apa-apa." Hari itu berjalan lambat. Seno membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak nasi dan telur sederhana. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya jauh melayang ke kantor tinggi berlapis kaca tempat Tania bekerja. Perusahaan itu, sebuah perusahaan properti besar, bukan nama asing bagi Seno. Ia sudah lama memantau sahamnya, tahu siapa pemiliknya, tahu bagaimana keuangannya mulai rapuh karena salah urus dan gaya hidup mewah para petingginya. Dan yang paling Seno tahu,
bos Tania. Nama pria itu sering sekali disebut Tania akhir-akhir ini, dengan nada kagum yang berlebihan, dengan cerita-cerita kecil yang seharusnya tidak penting, tapi selalu diulang. Cara ia tersenyum setiap kali menyebut nama itu, cara matanya berbinar seperti ada dunia lain yang lebih menarik daripada rumah kecil mereka. Seno bukan bodoh, ia hanya memilih diam. Siang menjelang sore, ketika ponsel Seno bergetar, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Awalnya, ia mengabaikan, tapi pesan kedua langsung menyusul. Kali ini disertai foto. Seno membuka pesan itu dan dadanya langsung terasa sesak. Foto itu menampilkan Tania, istrinya, duduk di sebuah restoran mahal. Lampu temaram, meja penuh wine dan hidangan mewah. Di sampingnya, seorang pria berjas hitam merangkul bahunya. Jarak mereka terlalu dekat untuk disebut profesional. Senyum Tania di foto itu bukan senyum yang pernah ia berikan pada Seno selama bertahun-tahun. Pesan singkat menyertainya. Mas, maaf kalau saya lancang. Saya teman kantor istri Anda. Saya nggak tega lihat Mas terus dibohongi. Tangan Seno bergetar. Bukan karena marah yang meledak-ledak, tapi karena rasa dingin yang merambat pelan ke tulang. Jadi, ini yang selama ini ia rasakan. Jadi, ini alasan mengapa hinaan Tania semakin tajam dari hari ke hari. Ia membalas singkat, "Terima kasih." Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Seno hanya duduk lama di lantai, bersandar ke dinding, menatap kosong. Dika tertidur di pangkuannya, tak sadar bahwa dunia orang dewasa penuh kebusukan. Malam itu, Tania pulang lebih larut dari biasanya. Jam hampir menunjukkan pukul 10. Pintu dibuka pelan, langkah kaki sengaja dibuat ringan, tapi Seno sudah menunggu di ruang tengah, duduk tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Lampu redup, rumah sunyi. "Kok belum tidur?" tanya Tania singkat, tanpa menatap suaminya. Ia melepas sepatu, menyemprotkan parfum, aroma asing yang menusuk hidung Seno. Seno tersenyum tipis. "Nunggu kamu. Capek ya kerja hari ini?" Tania mendengus, melempar tas ke sofa. "Jelas capek, kamu enggak bakal ngerti. Dunia kamu kan cuma dapur sama kasur." Seno mengangguk pelan. "Iya, aku enggak ngerti dunia kamu." Jawaban itu membuat Tania berhenti sejenak. Ia menoleh, menatap Seno dengan alis berkerut, seperti merasa ada yang berbeda, tapi ia mengabaikannya. "Besok aku ada lembur lagi, jangan cerewet." "Besok?" ulang Seno pelan. "Kamu lembur terus ya akhir-akhir ini." "Kenapa?" Suara Tania meninggi defensif. "Cemburu. Kamu nggak punya hak buat cemburu, Seno. Kamu nggak ngasih aku apa-apa." Seno bangkit berdiri. Tubuhnya tegap, matanya tenang tapi dalam. "Aku cuma mau tanya satu hal, Tan." Ia menatap lurus ke mata istrinya. "Kamu masih anggap aku suami kamu?" Pertanyaan itu seperti tamparan mendadak. Tania terdiam sesaat, lalu tertawa kecil meremehkan. "Suami?" Ia menggeleng. "Kamu itu cuma status di KTP. Jangan baper." Kalimat itu memutus sisa tali kesabaran yang selama ini Seno rawat. Tapi wajahnya tetap datar, tidak marah, tidak berteriak. Justru terlalu tenang, seperti laut sebelum badai. "Baik," katanya singkat. "Kalau begitu, aku juga mau jujur. Mulai besok, hidup kita nggak akan sama lagi." Tania mencibir. "Ancaman kosong. Besok juga kamu tetap di sini, nyuci piring." Seno tersenyum kecil. "Kita lihat saja." Ia melangkah ke kamar, meninggalkan Tania dengan perasaan aneh yang tidak ia mengerti. Malam itu, Seno tidak tidur. Ia duduk di depan laptop, menghubungi satu persatu kontak lama yang selama ini ia simpan. Investor, pengacara, konsultan bisnis. Setiap pesan dikirim dengan tenang, penuh perhitungan. Targetnya satu, perusahaan tempat Tania bekerja. Sementara itu, Tania terlelap dengan senyum puas, merasa dirinya menang, merasa dunia ada di genggamannya. Ia tidak tahu, esok hari langkah kecil yang ia anggap remeh akan membawanya ke jurang yang ia gali sendiri. Pagi datang tanpa memberi tanda apapun bahwa hidup Tania akan mulai retak hari itu. Matahari tetap terbit seperti biasa, burung-burung tetap bersuara, dan di rumah kontrakan kecil itu, Tania bersiap pergi kerja dengan wajah penuh percaya diri. Ia berdandan lebih lama dari biasanya, memilih gaun yang lebih mahal,
sepatu hak tinggi favoritnya, dan parfum dengan aroma paling kuat. Semua itu bukan untuk suaminya. Tidak pernah. Seno menyiapkan sarapan seperti biasa. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kata-kata tajam. Justru, keheningan itulah yang membuat suasana terasa ganjil. Tania sesekali melirik, tapi tidak bertanya. Ia tidak peduli. Uang belanja? Tanya Tania singkat, nada suaranya datar, seolah itu kewajiban Seno. Bukan sebaliknya. Seno mengeluarkan dompetnya. Ia mengambil selembar uang 50.000 dan meletakkannya di meja. Cukup, Tania terbelalak. Dari mana? Tanyanya cepat, curiga. Kamu jual apa lagi? Jangan-jangan pinjam ke tetangga. Seno tersenyum kecil. Tenang aja, halal. Tania mendengus, meraih uang itu. Kalau punya uang, ya harusnya dari dulu. Dasar aneh. Ia mengambil tasnya dan pergi tanpa pamit. Begitu pintu tertutup, senyum Seno menghilang. Ia masuk ke kamar, membuka laptop, dan menatap layar dengan fokus penuh. Di sana tertera dokumen-dokumen legal, laporan saham, dan perjanjian pembelian. Prosesnya sudah berjalan cepat, sangat cepat. Saham perusahaan tempat Tania bekerja anjlok dalam 2 minggu terakhir akibat skandal internal dan utang tersembunyi. Para pemilik lama panik. Mereka butuh investor besar. Dan Seno datang sebagai penyelamat, sekaligus algojo. Di kantor, Tania melangkah dengan angkuh, rekan-rekannya menyapa, beberapa dengan senyum palsu, beberapa dengan bisik-bisik kecil yang sudah biasa ia dengar. Ia merasa dirinya spesial, dekat dengan bos besar, orang yang sering mengajaknya makan siang dan lembur berdua. Ia merasa aman, bahkan lebih dari aman. Namun pagi itu ada suasana aneh, ruang rapat utama mendadak disiapkan, semua karyawan dipanggil, tanpa penjelasan. Ada apa sih? Bisik Tania pada Rina, rekan kerjanya. Katanya bakal ada investor baru. Aku juga nggak tahu, jawab Rina pelan. Tania tersenyum percaya diri. Investor baru? Ia yakin dirinya akan diuntungkan, apalagi dengan hubungannya dengan sang bos. Tak lama kemudian, pimpinan perusahaan masuk bersama beberapa orang asing berjas rapi. Wajah mereka serius, langkah mereka mantap. Semua karyawan berdiri. Lalu seorang pria terakhir masuk, mengenakan setelan hitam sederhana, tanpa logo mencolok, tanpa sikap pamer, tapi auranya langsung membuat ruangan hening. Jantung Tania berhenti sesaat. Pria itu, Seno, suaminya. Pria yang tadi pagi ia hina dalam hati. Pria yang ia anggap tidak berguna. Kini berdiri di depan ruangan rapat, diapit oleh pengacara dan direktur lama. Tania merasa darahnya mengalir ke wajah. Enggak mungkin, gumamnya lirih. Tangannya gemetar. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Seno melangkah maju, menatap seluruh ruangan dengan tenang. Selamat pagi, ucapnya jelas. Perkenalkan, saya Seno Pratama. Mulai hari ini, saya adalah pemegang saham mayoritas dan komisaris utama di perusahaan ini. Ruangan langsung gempar. Bisik-bisik pecah seperti gelombang. Wajah-wajah kaget, terkejut, tak percaya. Tania nyaris jatuh dari kursinya. Bos lama Tania, pria yang selama ini ia kagumi dan, lebih dari itu, kini menunduk hormat pada Seno. Kami berterima kasih atas kepercayaan Pak Seno untuk menyelamatkan perusahaan ini. Pandangan Seno menyapu ruangan, lalu berhenti tepat di tempat duduk Tania. Mata mereka bertemu. Tidak ada amarah di mata Seno, yang ada hanya ketenangan yang dingin dan kebenaran yang telanjang. Mulai hari ini, lanjut Seno, akan ada evaluasi besar-besaran. Saya ingin perusahaan ini bersih, profesional, tidak ada nepotisme, tidak ada hubungan pribadi yang mencampuri pekerjaan. Tania menelan ludah, dadanya sesak. Kalimat itu terasa seperti ditujukan langsung kepadanya. Rapat berakhir dengan suasana kacau. Karyawan keluar dengan wajah tegang. Tania tetap duduk, kakinya lemas. Ia tidak berani mendekat, tidak berani bicara. Ia hanya melihat Seno dikerubungi para petinggi perusahaan, dipanggil Pak Seno, dijilat dengan senyum penuh hormat. Beberapa jam kemudian, email resmi masuk ke seluruh karyawan. Subjeknya membuat tangan Tania gemetar saat membukanya. Pemberitahuan evaluasi karyawan. Isinya singkat, tegas, dan dingin. Seluruh karyawan akan dievaluasi ulang, termasuk manajemen. Tidak ada pengecualian. Tania menutup laptopnya perlahan.
Dunia yang ia bangun dengan kesombongan dan pengkhianatan mulai runtuh satu persatu. Dan Seno belum melakukan apa-apa. Ini baru permulaan. Hari itu terasa sangat panjang bagi Tania. Jam di dinding kantor seolah bergerak lebih lambat dari biasanya, setiap detiknya seperti menghantam sarafnya sendiri. Tatapan rekan-rekan kerja berubah. Tidak lagi penuh iri, tidak lagi kagum. Kini bercampur antara rasa penasaran, curiga, dan bisik-bisik yang tidak lagi berusaha disembunyikan. Tania itu istrinya Pak Seno ya? Serius, kok bisa selama ini? Pantesan dia sering sombong. Suara-suara itu menusuk telinganya. Tania menunduk, berpura-pura sibuk menatap layar komputer, padahal satu huruf pun tidak ia baca. Pikirannya kacau. Wajah Seno di ruang rapat tadi terus terbayang, tenang, tegap, berwibawa. Jauh dari sosok pria rumahan yang selama ini ia rendahkan. Sore hari, sebuah pesan masuk ke email pribadinya. Subjeknya singkat, panggilan klarifikasi. Isinya memerintahkan Tania untuk menghadap HRD dan komisaris utama besok pagi. Lututnya terasa lemas. Ia tahu, ini bukan panggilan biasa. Malam itu, Tania pulang lebih cepat dari biasanya. Rumah kontrakan terasa asing, sunyi, terlalu sunyi. Seno sedang duduk di ruang tengah, menemani Dika bermain balok warna-warni. Tidak ada laptop, tidak ada ponsel, hanya ayah dan anak tertawa kecil. Pemandangan itu membuat dada Tania sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak pantas berada di sana. "Kamu," suara Tania bergetar. "Kenapa kamu nggak pernah bilang?" Seno menoleh pelan. "Bilang apa?" "Kalau kamu..." Tania berhenti. Kata-katanya tersangkut di tenggorokan. "Kalau kamu sekaya itu..." Seno tersenyum kecil, pahit. "Kamu nggak pernah tanya." Tania mendekat beberapa langkah. "Aku istrimu, Seno. Harusnya kamu jujur." Seno berdiri. Tatapannya lembut tapi tegas. "Jujur itu dua arah, Tan. Aku diam bukan karena aku bohong. Aku diam karena aku mau lihat apa kamu mencintaiku saat aku tidak punya apa-apa." Kata-kata itu menghantam lebih keras dari bentakan manapun. Air mata Tania mulai jatuh. "Aku capek, Seno. Aku tertekan. Aku merasa sendirian." "Dan kamu memilih mengkhianati," potong Seno pelan. Tania tersentak. "Kamu tahu?" "Aku tahu semuanya," jawab Seno tenang. "Dari restoran, dari pesan-pesan, dari caramu berubah." Tania jatuh terduduk di sofa. Tangisnya pecah. "Aku khilaf, aku cuma ingin dihargai." Seno menghela napas panjang. "Aku menghargai kamu, tapi kamu tidak pernah menghargai aku." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara Dika yang masih asik menyusun balok, tidak mengerti bahwa rumahnya sedang berada di persimpangan. "Apa kamu mau cerai?" tanya Tania lirih, penuh ketakutan. Seno menatap anak mereka, lalu kembali ke wajah Tania. "Aku belum ambil keputusan," katanya jujur. "Tapi satu hal pasti, mulai sekarang aku tidak akan lagi membiarkan kamu menginjak harga diriku." Keesokan paginya, Tania datang ke kantor dengan wajah pucat. Di ruang HRD, ia duduk berhadapan dengan tim legal dan Seno. Tidak ada kemarahan, tidak ada hinaan. Justru, itu yang membuat suasana terasa mengerikan. "Kami menerima laporan pelanggaran kode etik," kata perwakilan HRD datar. "Hubungan tidak profesional dengan atasan langsung." Tania menunduk. Tangannya mengepal. "Berdasarkan hasil evaluasi awal," lanjutnya, "Anda dinonaktifkan sementara sambil menunggu keputusan final." Seno menatap Tania. "Ini bukan balas dendam," katanya tenang. "Ini konsekuensi." Tania keluar ruangan dengan langkah gontai. Dunia yang ia banggakan runtuh dalam waktu singkat. Karier, harga diri, semua lenyap. Di rumah, malam itu, Tania berlutut di depan Seno. Tangisnya pecah tanpa sisa. "Aku salah, aku mohon. Jangan hancurkan aku." Seno menatapnya lama. Tidak ada kepuasan di wajahnya, hanya kelelahan. "Aku tidak menghancurkan kamu, Tan. Kamu yang melakukannya pada dirimu sendiri." Ia mengulurkan tangan, membantu Tania berdiri. "Sekarang kamu harus memilih, berubah atau pergi." Keputusan itu lebih berat dari hukuman apapun. Malam itu hujan turun perlahan, membasahi atap seng rumah kontrakan,
dengan bunyi yang menenangkan sekaligus menyiksa. Tania duduk sendirian di ruang tengah, memeluk lututnya, matanya sembab, napasnya berat. Seno tidak lagi berada di sisinya. Ia memilih tidur di kamar Dika, memeluk anak mereka seperti benteng terakhir yang masih ia miliki. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Tania benar-benar sendirian dengan pikirannya sendiri. Tidak ada telepon dari kantor. Tidak ada pesan dari bos yang selama ini membuatnya merasa spesial. Nomor itu sunyi, seolah hubungan yang ia banggakan lenyap begitu saja ketika kekuasaan berpindah tangan. Pagi harinya, keputusan resmi keluar. Tania diberhentikan, bukan karena dendam, bukan karena Seno suaminya, tapi karena bukti-bukti yang selama ini disembunyikan, rapi kini dibuka tanpa ampun. Email, laporan perjalanan dinas fiktif, pengeluaran perusahaan yang tidak wajar. Semua itu cukup untuk memutus karier yang ia bangun bertahun-tahun. Saat surat pemecatan itu sampai di tangannya, Tania menangis tanpa suara. Tangis orang dewasa yang tahu tidak ada lagi yang bisa disalahkan selain diri sendiri. Ia pulang ke rumah dengan langkah berat. Rumah itu kini terasa lebih kecil dari sebelumnya. Seno duduk di meja makan, sedang membantu Dika menggambar. Pensil warna berserakan, tawa kecil anak itu memenuhi ruangan. "Ayah, ini rumah kita," kata Dika polos, sambil menunjukkan gambar coretan. "Ada ayah, ada ibu." Kata-kata sederhana itu menghantam Tania lebih keras dari surat pemecatan manapun. Ia berdiri di ambang pintu, air mata kembali jatuh. Seno menoleh, menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu sudah tahu hasilnya." Tania mengangguk. "Aku dipecat." Seno tidak terkejut. "Aku tahu." "Aku hancur, Seno." Suara Tania pecah. "Aku kehilangan segalanya." Seno berdiri, mendekat. "Tidak," katanya tegas tapi lembut. "Kamu kehilangan sesuatu yang bukan milik kamu sejak awal. Yang masih kamu punya cuman satu, kesempatan." Tania menatapnya, bingung. "Kesempatan untuk berubah," lanjut Seno. "Tapi bukan dengan aku yang menahanmu. Bukan dengan aku yang menutup matamu. Kamu harus belajar berdiri sendiri." Hari itu, Seno membuat keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia mengajak Tania duduk, berbicara tanpa teriakan, tanpa hinaan, dengan kepala dingin. "Aku tidak akan menceraikan kamu sekarang," katanya. "Tapi kita akan berpisah sementara." Tania terperanjat. "Berpisah? Kamu akan pindah," kata Seno. "Aku akan tanggung kebutuhan Dika sepenuhnya. Kamu bebas mencari kerja, memperbaiki diri, tanpa bayang-bayang status istri komisaris." Tangis Tania pecah. "Kamu buang aku," Seno menggeleng pelan. "Aku menyelamatkan kamu, dan aku menyelamatkan diriku." Beberapa hari kemudian, Tania meninggalkan rumah kontrakan itu dengan satu koper. Tidak ada mobil mewah, tidak ada sopir, hanya taksi online yang menunggunya di depan gang sempit. Seno berdiri di depan rumah, menggendong Dika. Tatapan mereka bertemu, tidak ada kebencian, hanya luka yang belum sembuh. "Aku akan berubah," kata Tania lirih. "Aku harap," jawab Seno pelan, "bukan untuk aku, tapi untuk dirimu sendiri." Taksi itu melaju pergi, membawa Tania ke hidup yang benar-benar baru. Hidup tanpa status, tanpa kenyamanan, tanpa topeng. Dan di saat yang sama, Seno menutup satu babak hidupnya dan membuka babak lain yang lebih berat, lebih jujur. Namun, takdir belum selesai mempermainkan mereka. Karena kehilangan segalanya, seringkali justru menjadi awal dari kebenaran yang sesungguhnya. Hari-hari setelah kepergian Tania terasa sunyi, tapi anehnya tidak lagi sesak. Rumah kontrakan itu tetap kecil, tetap sederhana, namun kini dipenuhi kejujuran yang selama ini terkubur. Seno bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar Dika ke tempat penitipan anak, lalu kembali ke rumah untuk bekerja. Laptopnya kembali menyala, grafik naik turun, rapat daring dengan investor dari berbagai negara berjalan nyaris tanpa jeda. Hidupnya sibuk tapi tenang. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi hinaan. Di sisi lain kota, Tania merasakan dunia yang sama sekali berbeda. Ia menyewa kamar kos kecil di lantai 2 rumah tua. Dindingnya tipis, kipas angin berderit, dan bau masakan tetangga bercampur di udara. Tidak ada AC, tidak ada cermin besar, tidak ada gaun mahal. Pagi-paginya kini diisi dengan membuka laptop,
mengirim lamaran kerja satu demi satu, lalu menunggu tanpa kepastian. Nama besar perusahaan lamanya justru menjadi beban. HRD di mana-mana bertanya hal yang sama, dengan senyum sopan, tapi mata penuh selidik. Alasan keluar dari kantor sebelumnya, setiap kali pertanyaan itu muncul, dada Tania terasa diremas. Ia belajar berbohong, lalu belajar jujur, dan akhirnya belajar menerima tatapan kecewa. Hari demi hari berlalu. Tabungannya menipis. Telepon dari teman-teman lama tak pernah datang. Bos yang dulu menjanjikan masa depan cerah menghilang seperti asap. Di titik itu, Tania benar-benar mengerti. Ia tidak dicintai. Ia hanya dimanfaatkan. Suatu sore, saat hujan turun deras, Tania duduk di tepi ranjang kosnya, menatap kosong ke dinding. Tangannya gemetar saat mengetik pesan, lalu menghapusnya, lalu mengetik lagi. Akhirnya, ia memberanikan diri. "Seno, Dika baik-baik saja." Pesan itu terkirim. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Lalu balasan datang. "Baik, dia sehat. Dia sering nanya ibunya." Air mata Tania jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya, bukan karena kehilangan kenyamanan, tapi karena rindu yang tulus. "Aku kangen," balasnya singkat. Seno membaca pesan itu lama. Ia menutup mata sejenak. "Kalau kamu mau ketemu Dika, kamu bisa datang hari Minggu." Hari Minggu itu, Tania datang dengan pakaian sederhana. Tidak ada riasan tebal, tidak ada parfum menyengat, hanya wajah lelah seorang wanita yang sedang belajar jujur pada hidupnya sendiri. Dika berlari memeluknya tanpa ragu, tanpa dendam. Tangis Tania pecah di bahu anaknya. Seno berdiri agak jauh, memberi ruang. Ia melihat perubahan itu. Cara Tania berbicara lebih pelan. Cara ia mendengarkan, cara ia meminta maaf pada hal-hal kecil. Bukan akting, bukan paksaan, tapi kelelahan yang membentuk kerendahan hati. Waktu berjalan, beberapa bulan berlalu, Tania akhirnya mendapat pekerjaan sederhana di sebuah perusahaan kecil, gajinya tidak besar, tapi cukup untuk bertahan. Ia tidak lagi mengeluh. Ia belajar menghitung uang, belajar menahan gengsi, belajar hidup tanpa sandaran palsu. Suatu malam, setelah Dika tertidur, Tania duduk berhadapan dengan Seno di ruang tengah rumah kontrakan itu. Suasana hening, tapi tidak canggung. "Aku nggak minta kamu balik," kata Tania lirih. "Aku cuma mau kamu tahu, aku benar-benar berubah." Seno menatapnya lama. "Perubahan itu bukan janji," jawabnya pelan. "Itu proses, dan proses butuh waktu." Tania mengangguk. "Aku siap nunggu, selama apapun." Seno menghela napas. Di hatinya, tembok yang ia bangun mulai retak. Bukan runtuh, tapi retak. Dan untuk pertama kalinya, itu tidak menakutkan. Karena mungkin, dari semua kehancuran ini, masih ada satu kesempatan terakhir yang belum sepenuhnya mati. Waktu tidak pernah berjanji akan menyembuhkan segalanya dengan cepat. Ia hanya berjalan, pelan tapi pasti, menyeret luka-luka lama agar terpapar cahaya. Hubungan Seno dan Tania pun berjalan seperti itu. Tidak ada pelukan tiba-tiba. Tidak ada kata kita kembali seperti dulu. Yang ada hanyalah jarak yang dijaga. Percakapan singkat dan kepercayaan yang dibangun ulang dari nol sangat perlahan. Seno tetap tinggal di rumah kontrakan itu. Bukan karena tidak mampu pindah, tapi karena ia ingin hidupnya jujur, tanpa simbol-simbol palsu. Ia membeli rumah baru ya, tapi atas namanya sendiri, dan ia biarkan kosong. Rumah itu belum pantas diisi sebelum hatinya benar-benar yakin. Tania mulai sering datang, bukan sebagai istri, tapi sebagai ibu. Ia menjemput Dika, memasak makanan sederhana, mencuci piring tanpa diminta. Tangannya kini kasar, kukunya tidak lagi berkilau. Tapi matanya lebih tenang, tidak lagi sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Suatu hari, Dika jatuh sakit. Demam tinggi di tengah malam. Seno panik, membawa anak itu ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, ia menelepon Tania. Dan Tania datang berlari, tanpa riasan, tanpa jaket mahal, hanya membawa tas kecil dan kecemasan yang nyata. Di ruang IGD, mereka duduk berdampingan. Bahu mereka hampir bersentuhan, tapi tidak ada yang berani melangkah lebih jauh. Saat dokter keluar dan mengatakan Dika hanya kelelahan dan butuh istirahat,
Tania menangis lega. Tangis yang sama sekali tidak dibuat-buat. Disitulah Seno melihat sesuatu yang lama hilang. Ketulusan. Beberapa minggu kemudian, sebuah undangan datang ke rumah kontrakan. Undangan pernikahan dari mantan bos Tania. Pria yang dulu membuatnya merasa di atas angin. Ia menikah dengan sekretaris barunya. Lebih muda, lebih cantik, lebih segar. Tania memandangi undangan itu lama. Tidak ada cemburu, tidak ada amarah, hanya senyum kecil yang getir. "Lucu ya," katanya pelan pada Seno. "Dulu aku pikir aku spesial, ternyata aku cuma giliran." Seno tidak menjawab. Ia hanya melihat bagaimana Tania kini mampu menertawakan kebodohan masa lalunya sendiri. Malam itu, setelah Dika tidur, Seno membuka satu rahasia kecil yang selama ini ia simpan. Ia meletakkan map coklat di atas meja. "Ini rumah," katanya singkat. "Rumah yang dulu mau aku kasih sebagai kejutan." Tania terdiam. Tangannya gemetar saat membuka map itu. Matanya berkaca-kaca. "Kenapa kamu nggak kasih dari dulu?" Seno menatapnya dalam. "Karena aku hampir memberikan segalanya pada orang yang salah. Kejujuran itu menyakitkan, tapi perlu." Tania menutup map itu perlahan. "Aku nggak pantas," katanya lirih. "Dulu mungkin," jawab Seno. "Sekarang, aku belum tahu." Kata-kata itu bukan penolakan, tapi juga bukan penerimaan, sebuah ruang abu-abu yang penuh kemungkinan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, mereka duduk bersama di teras, minum teh hangat, membiarkan angin malam menyentuh wajah. Tidak ada janji, tidak ada rencana besar, hanya dua orang dewasa yang sedang belajar menjadi manusia yang lebih baik. Dan di kejauhan, masa depan menunggu dengan sabar, entah sebagai keluarga yang utuh kembali, atau dua orang tua yang belajar saling menghormati dari jarak yang aman. Semua akan ditentukan oleh satu keputusan terakhir. Musim hujan hampir berakhir ketika Seno akhirnya mengajak Tania berbicara serius. Bukan di ruang tamu, bukan di kamar, tapi di tempat yang paling jujur di rumah itu. Dapur kecil dengan meja kayu yang sudah tergores di sana-sini oleh waktu. Disitulah dulu Tania sering berdiri sambil mengeluh. Disitulah pula kini ia berdiri dengan sikap berbeda, lebih tenang, lebih rendah hati. "Aku mau bicara," kata Seno pelan. Tania mengangguk. Tidak duduk, tidak menyela. Ia hanya mendengarkan. "Aku nggak bisa pura-pura lupa," lanjut Seno. "Apa yang kamu lakukan, cara kamu merendahkan aku, cara kamu mengkhianati pernikahan kita." Tania menunduk. "Aku tahu, tapi aku juga nggak bisa membohongi diriku sendiri," Seno melanjutkan. "Aku lihat perubahan kamu, aku lihat usaha kamu, dan aku tahu, kamu sekarang bukan Tania yang dulu." Tania menahan napas, dadanya bergetar. "Aku nggak minta kamu melupakan, aku cuma minta satu kesempatan untuk membuktikan." Seno diam cukup lama, lalu ia berkata, "Kesempatan itu ada, tapi bukan sebagai istri." Kata-kata itu seperti hujan dingin. Tania menelan ludah. "Maksud kamu?" "Kita mulai dari awal," jawab Seno. "Bukan sebagai pasangan yang terikat oleh luka lama, tapi sebagai dua orang yang saling mengenal ulang, tanpa rumah mewah, tanpa uang, tanpa status." Air mata Tania jatuh perlahan, bukan karena sedih, tapi karena lega. "Aku mau," katanya tanpa ragu. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Mereka pergi bertiga ke taman, makan bakso pinggir jalan, tertawa melihat Dika berlari. Tidak ada drama, tidak ada pamer, tidak ada tuntutan. Hubungan itu tumbuh seperti tanaman kecil yang rapuh, butuh perhatian, tapi tidak dipaksa. Seno tetap menjaga jarak. Ia tidak memberi janji, tapi ia juga tidak menutup pintu. Tania menghargai itu. Ia tidak lagi menekan, tidak lagi membandingkan. Ia fokus menjadi ibu yang baik, manusia yang lebih utuh. Suatu sore, Tania menerima kabar mengejutkan. Perusahaan lama tempat ia bekerja dinyatakan bangkrut. Mantan bosnya terseret kasus besar. Namanya muncul di berita. Tania membaca itu dengan tangan gemetar, lalu menutup ponselnya perlahan. "Ada apa?" tanya Seno. "Dunia itu kejam," jawab Tania pelan. "Tapi adil." Seno mengangguk. "Cepat atau lambat, semua pilihan ada harganya." Malam itu, Seno mengantar Tania pulang ke kosnya. Di depan gang sempit,
mereka berhenti. Hening, lampu jalan berkedip. "Terima kasih," kata Tania lirih, "karena tidak menghancurkanku." Seno menatapnya lama. "Aku tidak ingin menang, aku ingin sembuh." Kata-kata itu mengendap di hati mereka berdua. Di rumah, Seno menatap Dika yang tertidur lelap. Ia tahu keputusan besar sudah dekat. Bukan tentang cinta, tapi tentang masa depan. Tentang apakah luka lama bisa menjadi pelajaran, atau tetap menjadi bayangan selamanya. Dan di titik itulah hidup menahan napas. Karena bagian terakhir dari cerita ini akan menentukan segalanya. Pagi itu datang dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada kegaduhan, tidak ada luka yang baru. Hanya ketenangan yang terasa asing namun jujur. Seno berdiri di depan jendela rumah kontrakan, menatap cahaya matahari yang masuk perlahan, menyinari lantai yang sudah lama ia injak dengan sabar. Dika masih tertidur, napasnya teratur, wajahnya damai. Di momen itulah Seno menyadari satu hal penting. Hidupnya tidak lagi dikendalikan oleh amarah, tapi oleh kesadaran. Beberapa hari kemudian, Tania datang membawa kabar. Bukan kabar buruk, bukan juga kabar yang membanggakan. Ia diterima bekerja di sebuah usaha kecil, bagian administrasi, dengan gaji yang jauh dari masa lalunya. Tidak ada kantor megah, tidak ada kartu nama bergengsi, tapi ada satu hal yang tidak ia miliki sebelumnya, ketenangan. "Aku mulai besok," katanya pada Seno dengan senyum tipis. "Aku tahu ini kecil, tapi ini jujur." Seno mengangguk. Itu sudah lebih dari cukup. Hubungan mereka berjalan tanpa label. Tidak ada tuntutan sebagai suami istri. Tidak ada drama. Mereka bertemu karena ingin, bukan karena harus. Dika menjadi penghubung paling murni. Anak itu tumbuh ceria, tidak lagi melihat pertengkaran, tidak lagi mendengar kata-kata yang melukai. Suatu malam, Seno mengajak Tania dan Dika ke rumah baru yang selama ini kosong. Rumah itu berdiri megah, tapi tidak berlebihan. Halamannya luas, udaranya sejuk. Tidak ada perabot mewah, hanya ruang kosong yang menunggu diisi makna. "Ini rumah yang dulu kamu tunjukkan?" tanya Tania pelan. "Iya," jawab Seno. "Tapi aku tidak ingin mengisinya dengan kebohongan." Mereka berdiri di ruang tengah. Sunyi. Dika berlari-lari kecil, tertawa, seolah rumah itu sudah menjadi miliknya sejak lama. "Kalau suatu hari nanti," kata Seno perlahan, "kita kembali tinggal bersama di sini, itu bukan karena masa lalu, tapi karena pilihan yang sadar." Tania mengangguk, air matanya jatuh pelan. "Aku mengerti. Malam itu tidak ada pelukan, tidak ada ciuman, tapi ada sesuatu yang jauh lebih kuat, saling menghormati." Beberapa minggu berlalu. Konsistensi Tania tidak goyah. Ia bekerja, pulang tepat waktu, hidup sederhana. Tidak ada rahasia, tidak ada topeng. Seno melihat itu, benar-benar melihat. Di satu sore yang tenang, saat Dika tertidur siang, Seno duduk berhadapan dengan Tania. Tidak ada nada tinggi, tidak ada emosi meledak, hanya kejujuran. "Aku sudah memutuskan," kata Seno. Tania menahan napas. "Apapun keputusanmu, aku terima." Seno menatapnya dalam-dalam. "Aku mau kita membangun lagi, pelan, dengan batas, dengan aturan. Kalau kamu menyakiti lagi, aku tidak akan menahan." Tania menangis. Bukan tangis memohon, tapi tangis syukur. "Aku tidak akan mengulanginya." Seno mengangguk. "Ini bukan hadiah, ini kepercayaan terakhir." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berdiri sejajar. Bukan sebagai orang yang lebih tinggi atau lebih rendah, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama pernah jatuh dan memilih bangkit dengan cara yang benar. Tinggal satu bagian terakhir. Bagian yang akan menutup semua luka dan menentukan apakah kepercayaan benar-benar bisa bertahan selamanya.